Saatnya Tuhan, hati kami mau diisi oleh firman. Karena kami tahu Tuhan, firman adalah kekuatan bagi kami. Mari sampaikan isi hatimu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka kitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata pemahaman orang akan Alkitab ini ternyata ada perbedaan ya. Ya tentunya kalau dunia ini pasti sudah jelas berbeda. Tapi ternyata di tengah-tengah Kristen itu sendiri pun pemahaman akan Alkitab itu ternyata berbeda ya. Itu makanya sering saya katakan kepada kita di tengah-tengah gereja kita bahwa Alkitab sama tapi pemahaman bisa berbeda ya. Dan oleh karena itu untuk saya lebih dalam menjelaskannya kepada kita, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Ada 2 pilihan ya. Yang pertama, kalimatnya adalah Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Kemudian pernyataan yang kedua, Alkitab adalah berisikan firman Allah. Ya. Sudah diingat? Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, Alkitab adalah berisikan firman Allah. Nah, sekarang jawaban dari jemaat di tempat ini, yang mana sesungguhnya Alkitab itu sendiri? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang pertama ya. Yang Kedua kedua. lah. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sudah saatnya gereja harus banyak porsi-porsinya menjelaskan Alkitab. Ya, sudah saatnya. Dan ternyata di gereja kita ternyata berbeda ya, berbeda. Ada yang kelompok yang mengatakan pertama, ada yang mengatakan kelompok yang kedua. Terlebih-lebih ternyata di banyak gereja, ya. Dan bahkan pernyataan-pernyataan ini sering muncul di media sosial ya. Makanya memang gereja harus mengajarkan ini karena jemaat akan mendapatkan informasi yang berbeda nantinya. Ya, terlebih-lebih informasi dari luar, gitu ya. Jadi kembali lagi saya harapkan sudah saatnya gereja lebih banyak. Biarlah gereja itu seperti sekolahan, ya. Amin. Amin. Biarlah gereja itu seperti sekolahan gitu, belajar gitu ya, dan kalau perlu
interaksi terbatas gitu ya, ada interaksi terbatas, ada tanya jawab terbatas gitu ya. Nah, sekali lagi, yang mana di antara kedua pernyataan itu yang benar? Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah, sedangkan yang kedua, Alkitab adalah berisikan firman Allah. Berisikan firman Allah. Ya? Berisikan firman Allah. Yang berisikan firman Allah, Pak. Berisikan firman Allah. Yang silakan turunkan tangan. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Banyakkan yang mau aman juga nih ya. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebagaimana saya katakan, sampai hari ini polemik masih terus menerus, sehingga ada orang yang mengatakan kalau Yesus sudah mengatakan berarti semuanya untuk kita gitu ya. Kalau Yesus mengatakan semuanya untuk kita. Padahal saya berkali-kali mengatakan bahwa semua firman Allah ini adalah untuk kita. Untuk kita. Tapi tidak semuanya kepada ya, kepada. Tidak semuanya kepada kita. Tapi semuanya untuk kita. Apa sih perbedaannya kepada dengan untuk? Kalau kepada ditujukan kepada seseorang, tapi orang lain mendengarkannya, maka dampak daripada yang ditujukan kepada seseorang akan punya dampak kepada orang lain. Maka yang disampaikan kepada orang itu juga untuk orang yang mendengarnya. Hai iblis, nah, gitu ya. Yesus menghardik bukan kepada kita, bukan kepada kita kata-kata itu, tetapi kata-kata itu untuk kita. Oh iya, ditegur. Ternyata teguran itu, berarti nggak bisa seperti itu. Yang ditegurnya bukan kita, yang ditegurnya bukan kita, tapi teguran itu bisa membuat kita untuk sadar. Oh iya, dia tadi melakukan kesalahan, tidak boleh seperti itu. Oh, saya juga pun besok nanti tidak akan melakukan seperti itu, ya. Jadi tidak semuanya kepada kita, tapi semuanya untuk kita. Dan hari ini banyak orang tidak bisa membedakan itu, sehingga semua firman Tuhan ini dipercayai oleh umat Tuhan, ya semuanya pada mereka. Teristimewa kalau Yesus sudah yang mengatakannya, sehingga sering orang mengatakan, oh Yesus yang bilang. Kalau Yesus sudah bilang, ya mereka beranggapan bahwa kepada orang itu, padahal bisa kepada ahli Taurat. Yesus menyampaikan ini kepada orang ahli Taurat, begitu ya. Bahkan termasuk juga seperti yang sekarang ini kontroversial juga, termasuk doa Bapa kami. Yesus yang mengajarkannya, kan begitu ya. Padahal doa Bapa kami adalah masih dalam bagian hukum Taurat. Ya, ini makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, gereja harus lebih banyak porsi-porsi khotbah-khotbah itu tentang pengajaran Alkitab lebih detail. Tidak menjadi salah kalau seperti menjadi sekolahan gitu ya, seperti mengajar kepada murid-muridnya ya, kepada anak-anak sekolah. Dan kembali lagi bahwa yang lebih banyak di antara kita yang posisi aman ya, hanya beberapa orang yang mengatakan A dan beberapa orang saja yang memilih B. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, saya akan terpaksa menegaskan yang mana di antara kedua pernyataan itu yang benar, dan tentu saya akan memberikan penjelasannya, begitu ya. Tadi yang pertama, Alkitab adalah firman Allah, sedangkan yang kedua,
Alkitab adalah berisikan firman Allah. Ya. Dan yang kedua ini banyak uraiannya mengatakan Alkitab adalah berisikan firman Allah. Karena ternyata ada sebagian daripadanya yang bukan merupakan firman. Ya, misalnya perkataan iblis, perkataan manusia, perkataan orang, gitu ya. Itu alasannya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam nats kita tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaannya, apakah semua ayat-ayat di dalam Alkitab ini adalah ilham atau yang diilhamkan oleh Allah? Ya. Apakah semua tulisan yang mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu semuanya adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Atau ada yang tidak diilhamkan oleh Allah? Diilhamkan. Semua diilhamkan, ya. Semua diilhamkan oleh Allah, termasuk perkataan iblis diilhamkan oleh Allah untuk dituliskan oleh seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menuliskannya. Jadi Allah yang menuntun setiap perkataan ini diilhamkan oleh Allah. Karena bisa-bisa secara on time tidak terjadi saat itu, saat dituliskan. Sebagaimana Musa menuliskan Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Berapa lama senjang waktu antara Musa yang menuliskannya dengan Kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden? Berapa ratus tahun atau ribu tahun? Apakah Musa menyaksikan kejadian itu? Tentu tidak. Tetapi bagaimana Musa bisa menuliskan dengan akurat? Padahal Musa tidaklah seseorang yang sebagai saksi mata. Bagaimana Musa menuliskan kejadian ini secara terinci, padahal Musa lahir jauh setelah kejadian Adam dan Hawa. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah merupakan pengilhaman oleh Allah kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Dan bahkan dikatakan penulisan Alkitab ini bisa sampai 1400 tahun. Ya, terkumpul 1400 tahun dan ditulis oleh 40 orang. Ya. Tapi sumbernya berapa orang? Sumbernya 40 orang penulisnya. Dan jangka waktunya sampai 1400 tahun. Tapi sumbernya berapa? Hanya satu. Orang berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, zamannya berbeda. Tetapi sumbernya satu yang mengilhamkan setiap perkataan itu kepada beberapa orang. Apakah itu perkataan manusia yang bersungut-sungut? Apakah cerita tentang perselingkuhan? Apakah iblis yang menggoda Hawa perkataannya? Oh, itu tidak benar. Karena memang kalau kamu memakannya, kau menjadi serupa dengan Allah. Itu perkataan iblis, perkataan ular. Tapi dituliskan di dalam Alkitab bagaimana? Yang memimpin kata-kata ini siapa? Kata demi kata ular, kata demi kata perkataan ular itu, siapa yang
yang mengilhamkan kepada penulisnya? Allah sendiri. Berarti kembali ke pertanyaan yang tadi. Alkitab adalah firman Allah. Dan satu lagi, Alkitab adalah berisikan firman Allah. Yang benar mana? Berisikan firman Allah. Ya? Berisikan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, Alkitab adalah berisikan firman Allah. Saya sudah uraikan tadi bahwa sekalipun kata-kata ini adalah merupakan perkataan setan, perkataan iblis, perkataan ular, ataupun sekalipun tulisan ini bercerita tentang pemberontakan, tentang ketidaksetiaan bangsa Israel, tentang perselingkuhan Daud dengan Batseba, tapi semua tulisan ini ditulis oleh beberapa orang yang dipilih oleh Allah dengan tuntunan Roh Kudus, diilhamkan kepada orang tersebut, sekalipun orang itu tidak tahu cerita itu, tetapi Tuhan menuntun orang tersebut menuliskannya di dalam Alkitab. Maka terkumpullah ini semua menjadi sebuah kitab yang disebut Alkitab. Berarti pertanyaan, Alkitab ini firman Allah atau berisikan firman Allah? Firman Allah. Ya? Berisikan firman Allah. Terus juga, ya, ya, baik, ya. Alkitab ini adalah firman Allah, ya. Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau dibuat istilahnya, kata-kata itu cetak, bisa dipahami. Kata-kata itu sekiranya banyak dia gitu. Jadi berarti Alkitab ini adalah firman. Sebagaimana umumnya gereja mengakui bahwa khotbah yang dikhotbahkan oleh seseorang itu adalah firman Allah. Bukankah tadi mari kita mendengarkan firman Allah? Padahal kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata sang pengkhotbah itu sendiri. Tapi Kristen mengimani bahwa Tuhanlah yang menggerakkan pikiran dan mulut. Karena saya dikatakan, biarlah engkau sendiri yang berkata-kata. Saya hanya merupakan alatmu saja. Begitu ya. Jadi khotbah itu perkataan mulai dari awal. Salam, selamat pagi, apa kabar? Gitu kan. Ada sukacita gitu. Berarti semuanya itu adalah firman Allah. Setiap perkataan yang disampaikan itu apakah merupakan teguran? Karena dikatakan di tadi disebutkan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan semua tulisan ini apakah ditujukan kepada kita ataukah ditujukan kepada kelompok lain? Tapi semuanya itu adalah untuk kita. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di sini, tapi ada orang yang ngintip-ngintip dari luar, maka firman Tuhan ini adalah untuk
untuk yang intim itu, walaupun bukan kepadanya. Ini adalah kepada orang Kristen. Tapi ternyata ada agama lain yang mendengarnya, berarti firman Tuhan ini juga untuk mereka. Bagaimana? Sudah bisa diterima bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Kalau saya ibaratkan tadi, firman Allah kalau misalnya seperti audible gitu ya, hai ular beludak, ditulis kita, gitu kan? Yang mengatakan itu, misalnya gini, apakah betul bahwa semua pohon ini bisa kamu makan? Kata ular. Tapi tertulis di sini, apakah ular yang menyuruh Musa menuliskannya? Tidak. Apakah ular menuliskannya atau Musa mendengar Ular. kata-kata ular sehingga Musa menuliskan? Ular berkata kepada Hawa. Apakah seperti itu? Tidak, melainkan ilham Allah. Allah yang mengilhamkan kepada Musa. Ular berkata, kalau sekiranya didengar ini, ular berkata kepada Hawa. Ular berkata kepada Hawa, apa betul memang semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan? Dengar. Tapi yang didengar ini adalah ilham Allah. Berarti pada saat dituliskannya semuanya lengkap, mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu, bahwa semuanya ini adalah dihembuskan oleh Allah kepada beberapa orang selama kurang lebih 1400 tahun, dan jadilah sebuah buku. Maka semua tulisan ini mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu ini adalah firman Allah. Jadi bukan berisikan firman Allah. Ya. Tetapi ternyata sebagian dari Kristen memberikan penjelasannya, mengatakan bahwa Alkitab berisikan firman Allah. Karena sebagian diantaranya bukan merupakan firman Allah. Karena apa? Karena ada cerita-cerita biasa. Ada bahkan kata-kata dari iblis, atau ada kata-kata yang dikhususkan sebagai hardikan kepada iblis, gitu ya. Jadi seperti kalau saya jelaskan sekarang, kalau itu langsung didengar oleh penulis, suara dari iblis yang didengarnya, suara dari ular didengarnya, berkata kepada Hawa, si penulis langsung menuliskan kata-kata yang dilontarkan oleh ular, maka jelas bahwa itu bukan firman Allah. Tapi ternyata penulisan Alkitab adalah benar-benar Allah itu yang mengilhamkan. Apakah itu kata-kata dari ular, tapi Roh Kudus yang memperkatakan ulang, istilahnya ya, memperkatakan ulang. Ular berkata kepada Hawa. Jadi penulis itu mendengarkan kepada dia, dan si penulis menuliskannya. Bisa dipahami? Bisa diterima? Dan oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi jemaat yang memiliki pemahaman yang tentu tidak sama dari sebagian di sana. Tanya Pak, Ya. apa ada beda ilham dengan wahyu? Wahyu itu biasanya yang akan datang itu diwahyukan. Wahyu dari Allah begitu. Ya,
hampir sama aja kayaknya ya. Wahyu. Tapi wahyu itu biasanya kayak pengungkapan ya, pengungkapan seperti diungkapkan berupa rahasia, dibukakan gitu. Kalau wahyu, ya. Kalau nubuat, ya, nubuat itu adalah perkataan yang dikatakan sekarang, tapi akan bisa terjadi beberapa masa akan datang. Itu wahyu. Dan di sini banyak nubuatan ya, nubuatan. Dinubuatkan seperti kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Kematian Yesus pun sudah dinubuatkan. Jadi kalau Petrus dikatakan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali, apa sebagai apa ini? Nubuatan. Kira-kira contoh wahyu apa? Diwahyukan, wahyu. Ya, wahyu. Kejadian yang diperlihatkan, yang diungkapkan, gitu ya. Jadi kalau diilhamkan itu benar-benar isi hati Tuhan, atau Tuhan menceritakan kepada kita semua kejadian itu diilhamkan, ya, diilhamkan. Jadi penulisan ini diilhamkan oleh Allah kepada Musa, kepada semua penulis ini, sekalipun mereka tidak menjadi saksi mata, ya, diilhamkan, dihembuskan, gitu ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah pemahaman yang jelas bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti, loh, masa firman Allah? Nah, ini juga dipakai oleh orang luar juga. Masa firman Allah menceritakan tentang perselingkuhan? Masa firman Allah adalah kata-kata setan, kata-kata iblis, ular? Masa itu firman Allah? Kok kamu bilang Alkitab ini adalah firman Allah? Ada ya? Jadi sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau dikatakan Alkitab adalah firman Allah, ya, karena setiap huruf yang tertulis di Alkitab ini sungguh-sungguh benar, itu diilhamkan oleh Allah kepada beberapa orang yang dipilihnya untuk menuliskannya, ya. Dia tahu kalau ada nanti orang yang mendengarkannya yang jelas mengatakan firman Allah dengan logika mereka ini, ya. Saya juga dengar logika mereka mengatakan seperti tadi. Ya, masa firman Allah? Kok iblis, perkataan iblis masa firman Allah, gitu ya. Jadi sepertinya mereka memiliki pemahaman, sepertinya penulis ini langsung menulis apa yang didengar langsung dari sumbernya, sumber aslinya. Sumber aslinya adalah iblis, sumber aslinya adalah ular. Dia didengar, ya langsung ditulis. Kalau itu benar-benar bukan firman Allah. Tetapi perkataan iblis yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu, tapi Tuhan yang menuntun, mengilhamkan kepada seseorang untuk menuliskannya kembali, maka itu adalah firman Allah yang bisa untuk, ayat 16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bisa kita tambahin, untuk menyadarkan, gitu ya, untuk menyatakan kesalahan. Jadi pada saat kita lihat dikatakan kesalahannya si Absalom misalnya,
Apa kesalahan Absalom? Karena dia ingin merebut tahta Daud bapaknya, begitu ya, memberontak itu kesalahannya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan Daud. Apa kesalahannya? Dia mengambil istri orang, ya. Dan nanti akan saya terangkan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa Alkitab ini yang rusak-rusak ternyata, ya, yang rusak-rusak, yang justru menghantar kepada kehadiran Juru Selamat itu. Ternyata yang rusak-rusak. Itu makanya berkaitan dengan kebaikan manusia itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan, tidak punya arti apa-apa. Jadi sebenarnya sudah saatnya kita ini jangan pernah mengukur kebaikan kita itu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melihatnya. Tapi bagi kita keberserahan kita kepada Tuhan itulah menjadi dasar kita di hadapan Tuhan. Berserah gitu ya. Tapi di dalam keberserahan kita sesungguhnya bermunculanlah buah-buah kebaikan dari diri kita. Amin. 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 Jadi tanpa kita usahakan, tanpa kita sadari, karena kita berserah, kita percaya kepadanya, tapi justru sifat berserah inilah yang memunculkan butir-butir kebaikan itu. Makanya saya terus-menerus mengatakan bukan perbuatan kita. Dasar pengajaran itu bukan. Dasar pengajaran di gereja kita adalah bagaimana kita percaya. Makanya bukan kita mengasihi dia, tapi pada saat kita menyadari kasihnya, maka dengan sendirinya akan bermunculan kasih sebagai luapan. Amin. Amin. Sebagai luapan atas kita berlimpah dengan kasih, maka kita penuh dengan kasih akan meluap dengan sendirinya, dan inilah yang bisa menghasilkan kasih kepada Tuhan dan kasih untuk sesama. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang luar biasa sedikit klik. Jadi pengajaran di gereja kita memang ternyata sedikit kliknya dengan pengajaran-pengajaran pada umumnya. Tapi ternyata pengajaran ini banyak ditentang karena mereka takut tidak ada nanti buah-buah kasih pada kita kalau kita tidak berbicara untuk kita mengasihi. Itu yang ditakutkan. Dan tidak ada nanti perbuatan-perbuatan baik pada saat diajarkan bahwa andalan kita bukan perbuatan-perbuatan. Ajaran kita bukan tentang perbuatan-perbuatan. Sehingga orang mengira bahwa kalau tidak diajarkan perbuatan-perbuatan, maka kita akan tidak berbuat, tidak berbuah. Itu konsep-konsep yang sudah melekat di pikiran orang. Tapi ternyata pada saat diajarkan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, tanpa disadari, tanpa diusahakan oleh manusia itu, maka justru perbuatannya itu akan muncul kayak jamur di musim penghujan ya, jamur. Ada jamur yang muncul di kolong rumah loh. Kalau di kampung kami kan masih ada rumah-rumah berkolong. Jamurnya muncul di kolong rumah. Biasanya kalau ada petir, entah kemana itu. Apa itu? Kalau jamur di kampung kami namanya dan apa itu namanya? Ada nggak? Ada nggak yang tahu di sini? Betapa enaknya jamur itu. Lebih enak dari jamur-jamur merang, jamur apa di sini itu jauh lebih enak itu. Karena dia akarnya itu kayak apa nih? Bentuknya kayak apa yang
tape yang dari Bandung itu peyem gitu, jauh gitu. Jadi rasanya itu seperti paha ayam, manis dia. Abang tahu mamasinya kok tahu? Namanya datar doha. Itu muncul gitu, ya. Jadi perbuatan baik itu muncul gitu. Seharusnya seperti itulah kehidupan orang Kristen. Ya, kebaikan Tuhan yang dikotbahkan, kemurahan Tuhan yang dikotbahkan, tapi justru bermunculan kebaikan kita. Ya. Jadi pemahaman-pemahaman ini berbeda, dan pada saat kita memiliki pemahaman yang luas, itu makanya menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijak, tidak gampang menyesat-nyesatkan orang. Dan sampai hari ini banyak pendeta yang menyesatkan, sedikit perbedaan dogma gereja lain sudah langsung sesat-sesat, gitu ya. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Boleh kita katakan 2-3 ya. Alkitab adalah firman Allah, ya. Jadi jangan lagi definisinya Alkitab berisikan firman Allah. Tidak. Melainkan Alkitab sungguh-sungguh firman Allah. Karena setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf yang tertulis di dalam Alkitab ini sungguh-sungguh benar-benar adalah Allah sendiri yang mengilhamkannya. Apakah kalimat itu kalimat setan, apa kalimat iblis, apa kalimat manusia? Tapi ternyata bahwa di dalam penulisannya semuanya adalah diilhamkan oleh Allah. Itu makanya Alkitab adalah firman Allah. Tapi ternyata bahwa tidak semua firman Allah ini ditujukan kepada kita, ya. Ada ditujukan kepada pihak lain, tapi ternyata semuanya firman Allah ini untuk kita, yaitu mengajar, menegur, menginsafkan, begitu ya. Sebagaimana tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan. Dan kemudian alasan mereka bahwa Alkitab itu bukan firman Allah karena banyak keadaan kejadian dalam tulisan ini yang tidak menggambarkan firman Allah. Masa firman Allah perselingkuhan? Masa firman Allah menyatakan Lut berzina dengan 2 putrinya, begitu kan? Kan 2 putrinya kan keluar dari Sodom Gomora karena istri Lot sudah berubah menjadi tiang garam, ya. Istri Lot sudah berubah menjadi tiang garam. Sementara Lot berhasil lolos dari Sodom dan Gomora bersama 2 putrinya. Lalu di sanalah, di satu tempat yang terpencil, sudah tidak ada warga-warga lain, maka muncullah ide-ide daripada putrinya ini, bagaimana supaya kita punya keturunan sementara kita tidak punya suami. Akhirnya ya mereka hal-hal yang tidak baik. Apakah itu firman Allah? Begitu ya, pertanyaan mereka, apakah itu firman Allah? Kemudian yang berikut lagi, bagaimana Nuh mabok anggur, lalu salah satu di antara anaknya yang Ham, ya, yang mentertawai Nuh pada saat Nuh sudah tidak berpakaian, ya. Sementara yang 2 lagi justru menutupi pakaian bapaknya.
tapi satu di antaranya mengolok-olok, mempermainkannya, maka dikatakan dia adalah suku yang terkutuk. Saya mau buka sekarang di kita sekarang di sini tentang, tadi sudah kita katakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi ternyata mari kita buka bagaimana isi daripada Alkitab ini. Betapa banyaknya hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan di luar moral. Dan kalau teman kita dulu sudah ada yang berdebat tentang yang meneruskan perjanjian ini adalah istri yang muda, itu Rahel, ya, Rahel. Dan anaknya adalah siapa? Anak Rahel dari Yakub. Bukan yang menjadi nabi katanya. Itu di teman. Saya akan mau buka semua ini supaya pemahaman kita lebih luas ini. Mereka memperdebatkan seperti itu, yang kaitannya nanti dengan Ishak dan Ismail, ya. Ismail adalah istri muda, kalau kita katakan istri muda, istri kedua. Ishak istri dari istri pertama, istri tua. Lalu mereka pakai istri Yakub yang tua, namanya siapa? Lea. Sementara istri yang lebih muda, Rahel. Ternyata dari istri Rahel muncul nabi yang bernama Yusuf. Ini dipakai untuk membenarkan Abraham dengan Hagar. Justru dari Hagar lah muncul nabi mereka, Ismail. Bukan istri tua, ya tadi. Buktinya Yakub bukan dari istri tuanya. Jadi nabi. Yusuf ada. Sekarang bagaimana jawaban saudara? Ini pendeta tidak bisa berikan jawaban waktu itu. Karena saya kan suka nonton YouTube, tidak bisa berikan jawaban. Jadi orang ini mengatakan membenarkan Ismail itu dari istri muda karena ada contoh yang lain, yaitu Yusuf yang lahir dari istri kedua, yaitu yang istrinya bernama Rahel. Rahel itu kan mamanya Yusuf. Sekarang bagaimana ini gereja ini? Betul nggak itu argumentasinya itu? Betul nggak? Yesus dari suku mana? Dari suku Yehuda. Berarti bukan dari istri yang kedua tadi. Dia dari istri yang pertama. Sama seperti Ishak dari istri tua, ya, istri tua yang bernama Sarah. Dan anaknya adalah Ishak, ya. Jadi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dipakai oleh orang untuk menggugat bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, melainkan berisikan. Ada sebagian yang tidak, begitu kan? Dan bahkan sudah dikatakan dia sudah dipalsukan. Antara lain dipalsukan antara Ismail dan Ishak itu. Karena dikatakan muncul kata-kata anakmu yang tunggal, ya, anakmu tunggal. Padahal kenyataannya apakah anaknya Abraham tunggal waktu itu? Apakah tunggal waktu itu? Waktu Ishak mau dilahirkan, berarti apakah benar-benar anaknya Abraham tunggal? Tidak. Karena sudah ada abangnya. Ismail. Namanya Ismail. Ismail. Esau itu saudaranya Yakub. Ya, ini pun saudara-saudaraku perbanyak ya membaca Alkitab itu, ya, perbanyak supaya kita paham ceritanya, kisah-kisahnya, ya.
Itu makanya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang mau dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail, karena Ishak belum lahir. Makanya dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu. Cocok, ya, cocok. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada tulisannya kan? Coba baca nanti di situ. Ambillah anakmu yang tunggal itu, bawalah ke gunung Moria. Dikatakan anak tunggal, cuma ditambahi ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Ishak. Jadi antara tunggal dengan Ishak tidak sinkron. Betul nggak? Betul nggak? Tidak sinkron. Kalau dikatakan tunggal berarti siapa? Abangnya. Karena baru satu. Tapi kok ditambahi nama Ishak, berarti bukan tunggal lagi, melainkan sudah dua. Ini dikatakan bahwa ini sudah dipalsukan. Tapi setelah dikasih Tuhan, mau saya katakan di tempat ini, ayat-ayat itu saling berkait-kaitan, ya. Karena ada ayat yang lain juga di mana Abraham juga menawarkan, Tuhan kalau bisa melalui Ismail inilah, gitu kan, ada. Sebagaimana dia tawar-menawar sewaktu Allah memberitakan bahwa Sodom dan Gomora akan dihanguskan. Apa perkataan Abraham? Pertanyaannya, kalau ada 100 orang, apakah engkau musnahkan? Wow, kalau ada 100 orang nggak mungkin saya musnahkan, kata Tuhan. Lalu Abraham lagi menurunkan angkanya. Ya, maaf Tuhan, gitu lah istilahnya. Kalau ada 50 orang Tuhan bagaimana? 50 orang juga nggak mungkin saya musnahkan Sodom dan Gomora. Ya terakhirnya bagaimana? Tuhan sekali lagi Tuhan, kalau ada 10 orang, apa 10 orang? 10 orang lah berarti ya. 10 orang. Tidak mungkin, karena memang berapa orang saja? Hah? Ya jangan Nuh. ada berapa? Tentu 4 lah ya berarti ya. Kan belum. Nuh yang ada mantu. Ya. Akhirnya gitu. Karena memang tidak ada sebesar. Jadi ini pun Abraham juga sudah menawarkan Ismail. Sebagai manusia Abraham menawarkan, kalau boleh melalui Ismail saja. Karena dia sudah mulai sebagai manusia, dia sudah mulai ragu. Sebagaimana Sarah karena ragunya lah dia mengusulkan supaya Abraham mengambil agar itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin. Dan Tuhan tidak pelin-pelan. Sekali dia katakan akan dipenuhinya. Makanya nubuatan itu pun harus digenapinya. Jadi Yesus mati di kayu salib sesuai dengan nubuatan sebelumnya sudah ada. Jadi kalau ada yang meragukan Yesus mati, berarti dia terlepas dari nubuatan-nubuatan yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi sinkron. Yesus mati itu sinkron dengan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan Ishak juga sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tidak berubah. Berarti saudara dikasih Tuhan, di mata Tuhan, bahwa secara rohani, secara perjanjian, bahwa di mata Tuhan anaknya Abraham berapa? Berapa anak Abraham? Saat itu? 1. Ini dikesampingkan. Walaupun kemudian ini diakui secara kedagingan, diakui. Buktinya apa?
bahwa Ismail juga ikut menguburkan Abraham. Setelah dia menjadi dewasa dan bahkan dikatakan dia menjadi seperti keledai liar, menjadi bangsa yang besar. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jadi kalau dikatakan anak tunggal, ya memang di mata Tuhan anak Abraham adalah Ishak, karena itu adalah anak perjanjian. Ini adalah rekayasa manusia, dan itu adalah keturunan hamba, bukan keturunan raja. Ya. Dan kembali lagi, apakah Alkitab ini layak disebut firman Tuhan? Firman Tuhan karena dia diilhamkan, sekalipun banyak hal-hal yang tidak cocok menurut pikiran kita, tapi menurut pemahaman sedemikian, maka kita disadarkan, oh betapa tidak layaknya manusia ini sesungguhnya. Ya. Dan segala perbuatan baik kita, segala usaha baik kita, sesungguhnya tidak punya nilai apa-apa. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikannya yang ternyata kita responi, maka kita juga berlimpah-limpah dengan segala perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu muncul, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru akibat karena kita beresponi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi biarlah semua umat Kristen ini meresponi kebaikan kemurahan Tuhan, maka dengan sendirinya umat Kristen ini akan berbuah-buah, butiran-butiran yang indah, yang baik dari dirinya muncul. Karena pokok kehidupannya bukan berbuat baik, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Tadi saya katakan ternyata bukan dari istri Yakub yang bernama Lea yang meneruskan jalur kepada Yesus. Yang bukan menurunkan Rahel, melainkan dari Lea yang bernama, anaknya itu bernama Juda. Makanya Yesus disebut suku Yehuda. Tapi ternyata bagaimana prosesnya itu? Lahirnya keturunannya itu. Siapa itu? Juda dengan seorang mantunya yang bernama Tamar. Ya. Tamar ini yang menggoda mertuanya. Karena ada kisah-kisah itu, baca betapa bagusnya Bapak dikasih Tuhan. Akhirnya Tamar dengan mertuanya Juda, lahirlah keturunannya terus sampai nanti kepada Boas. Boas dengan siapa? Ruth. Ya. Mantunya Naomi. Sebelum itu lagi muncul lagi Salomo. Salomo adalah anaknya Daud dengan istrinya bernama siapa? Betseba. Betseba itu siapa? Istrinya Uria. Daud lagi jalan-jalan di sotoh rumahnya, mungkin pakai balkon tinggi. Lalu dilihatnya di sana, kamar mandi orang kan belum bagus seperti sekarang. Mungkin masih hanya dijaga sama bilik-bilik gitu kan. Masih kelihatan lagi mandi si Betseba. Betseba mandi. Lalu Daud melihatnya, wah ada cewek cakep itu, siapa itu? Selidik ternyata istrinya Uria. Ambil itu, namanya raja. Jangan bandingkan dengan sekarang. Presiden kita sendiri aja sekarang belum salah aja sudah dihujat-hujat. Kalau zaman dulu warga-warga yang bisa berani menantang rajanya sudah akan tidak ada besok itu. Tapi coba sekarang di negara kita ini berapa banyak yang menghujat-hujat, yang bilang pelanga plongo gitu ya. Presidennya dibilang pelanga plongo.
Padahal presiden itu adalah lambang atau simbol. Simbol ya. Kalau lambang negara kan Pancasila, dia simbol negara. Ya, dihina-hina kepala negaranya. Bodoh kita sebenarnya. Ya kalau kita tidak suka presiden sekarang, ya jangan pilih nanti. Tapi sepanjang dia menjadi presiden, hormati dia sebagai presiden. Itulah sebagai bangsa yang dewasa. Amin. Amin. Belajar kita menjadi dewasa. Kalau kita tidak suka ya jangan pilih periode berikut lagi. Begitu ya. Jadi bagaimana Daud memerintah begitu enaknya dia? Ambil dia, bawa ke sini. Nah, terus bagaimana itu ternyata istrinya Uria. Suaminya masih ada. Apa kali itu? Kirim dia ke pertempuran yang paling sengit supaya cepat matilah Uria. Janda lagi di sekarang. Kawinlah dia, lahirlah Salomo. Terus sampai kepada Yesus lahir. Berarti saudara dikasih Tuhan, semuanya ini mulai dari Abraham terus sampai Yesus lahir, itu semuanya hanya sebagai pengantar saja. Ya, tidak punya nilai apa-apa sebenarnya. Tapi ternyata dari yang seperti itu hidupnya, muncullah, kalau ibarat jagung, muncullah bonggol jagung yang penuh dengan biji-biji. Padahal nanti semuanya badan-badannya akan ditebang, dibuang, dirontokkan, lalu dibakar, hanya untuk mengambil sebonggol jagung. Ya, jadi semua itu mulai dari Adam terus sampai sini tidak memiliki nilai apa-apa, tapi hanya karena kemurahan, dan mereka tidak memiliki nilai kebaikan, tetapi berapa percayanya mereka sehingga diperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham juga karena percayanya. Terus Daud juga. Daud banyak kesalahan, tapi firman Tuhan mengatakan betapa Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, jangan berlomba-lomba kita baik. Yang terbaik tampilannya adalah ahli-ahli Taurat. Yang terbaik tampilannya adalah orang-orang Farisi. Dan barangkali hari ini di dunia sekarang ini yang terbaik tampilannya, yang tutur katanya, yang salam-salamnya betapa indah, tapi ternyata kita tidak tahu apa dalamannya. Kenapa? Karena ternyata pengagum hukum Taurat, saya berani mengatakan bahwa orang yang menerapkan hukum Taurat itu adalah salah satu orang yang paling munafik di dunia ini. Kenapa? Karena dirinya yang mau ditonjol-tonjol, perbuatannya, perilakunya yang ditonjol-tonjol. Tapi yang terbaik adalah orang yang menyadari betapa kasih Tuhan itu. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ayat yang terakhir, supaya kita jangan menjadi terombang ambing. Mari coba kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Ya. Jadi kita jangan terombang ambing. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. 2, 3 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jangan mendua hati saudara kasih Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Amin. Alkitab adalah firman Tuhan, dan setiap perkataan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini adalah mutlak. Amin, mutlak. Dan yang terbaik, pernyataan yang terakhir yang bisa saya katakan,
firman Tuhan lebih mutlak dari filsafat. Amen. Firman Tuhan lebih mutlak dari filsafat. Apa dulu yang pernah saya perbandingkan di sini? Filsafat yang populer di dunia ini, yang populer, jangan lebih populer bahwa filsafat dari firman Tuhan. Apa? Jangan lakukan Yang tidak. apa yang tidak engkau inginkan orang lakukan kepadamu. Gitu ya. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Itu populer ya. Populer kan? Populer. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak engkau inginkan dilakukan orang kepadamu. Sehingga urayanya, jika kau tidak ingin ditampar, jangan tampar. Jika kau tidak ingin disakiti, jangan sakiti. Jika kau tidak ingin dibohongi, jangan bohongi. Enak, indah? Indah. Indah. Tapi apakah lebih indah daripada firman Tuhan yang berkata, Lakukan. lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Lebih bagus mana? Yang kedua. Yang kedua. Apa itu? Jika engkau ingin dikasihi. Kasihin. Kalau yang pertama selalu menghindar. Jangan lakukan, jangan tabok, jangan sakiti. Tapi ini adalah Lakukan. positif. Jika kau ingin diberi, berilah. Jika kau ingin disayang, sayanglah. Jika engkau ingin kopi disediakan, sediakanlah kopi. Jika engkau ingin disapa, sapalah. Mana lebih bagus? Firman Tuhan tidak ada yang mengalahkan. Amin. Amin. Sekali lagi, mari kita katakan Alkitab adalah 2, 3 ya. Alkitab adalah firman Allah. Amin. Mari dudukkan kepala kita. Segala pujian syukur kami kepada Allah.